Oke, baik adik-adik semuanya, jumpa lagi bersama Abang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persoalan efek Doppler soal tahun 2018. Sebuah sumber bunyi dengan frekuensi 640 Hz bergerak mendekati seorang pengamat dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jika cepat rembak bunyi di udara sebesar 340 meter per sekon, dan pengamat bergerak menjauh arah gerak sumber bunyi dengan kecepatan 10 meter per sekon. Pernyataan yang benar adalah sebagai berikut. 1. Panjang gelombang bunyi yang dengar pengamat lebih besar daripada panjang gelombang bunyi menurut sumber. 2. Frekuensi bunyi yang dengar oleh pengamat adalah 660 Hz. 3. Frekuensi bunyi yang dengar pengamat makin tinggi sejalan dengan makin dekatnya sumber bunyi dengan pendengar. 4. Frekuensi bunyi yang dengar pengamat tetap meskipun sumber bunyi makin lama makin dekat dengan si pendengar. Oke, jadi untuk kasus efek Doppler ini, untuk efek Doppler. Jadi, misalnya adalah suatu sumber bunyi. Inilah sumber bunyinya, kemudian di sini ada seorang pendengar bunyi atau pengamat bunyi. Lalu, yang perlu adik-adik ketahui adalah perjanjian tandanya. Ketika sumber bergerak mendekati pendengar, maka kecepatan sumber ini kita buatlah bertanda negatif. Kalau pendengar bergerak menjauhi sumber bunyi, maka vektor kecepatan si pendengar juga kita buat bertanda negatif. Sebaliknya, kalau malah sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar sesuai dengan arah panah ya, maka kecepatan sumber bunyi itu kita buat bertanda positif. Lalu kalau pendengar bunyi mendekati sumber bunyi, maka kecepatan pendengar juga bertanda positif. Jadi kalau sumber dengan pendengar kejar-kejaran, pendengar di depan masing-masing itu negatif. Kalau sumber dengan pendengar kejar-kejaran, sumber berada di depan, maka masing-masing kecepatan bertanda positif. Nah, misalkanlah frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi adalah Fs, frekuensi yang didengar si pendengar adalah Fp. Untuk mencari besarnya frekuensi si pendengar, sama dengan V tambah kurang Vp per V tambah kurang Vs dikali dengan Fs. Nah, dari sini bisa kita ketahui frekuensi itu dipengaruhi oleh kecepatan. Nah, gitu ya. Dan arahnya. Jadi yang mempengaruhi adalah kecepatan dan arahnya. Nah, dalam kasus kita untuk soal nomor 15 ini, frekuensi sumber bunyi 640 Hz, kemudian frekuensi sumbernya adalah 20 mendekati pendengar. Kemudian kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon, kecepatan pendengar adalah 10 meter per sekon, menjauhi sumber bunyi. Maka yang pertama ditanya, apakah panjang gelombang pendengar lebih besar daripada panjang gelombang sumber bunyi? Nah, untuk bisa menjawab soal pernyataan nomor 1, yang pertama kita cari dulu berapakah frekuensi si pendengar. Pernyataan nomor 2 dulu, gitu ya. Maka frekuensi pendengar sama dengan V kurang, masing-masing negatif ya. Karena kejar-kejaran si pendengar berada di depan, negatif semua. Dikurang Vp per V dikurang Vs dikali dengan Fs. Maka dari sini V-nya tadi 340 dikurang Vp sama dengan 10 per V 340 dikurang Vs 20 dikali Fs 640. Oke. 320 kurang 20, 340 kurang 20, 320 ya. 640 bagi 320, 2. 340 kurang 10, 330 kali 2, iya, 660 Hz. Nah, gitu. Maka pernyataan nomor 2 benar. Untuk mencari panjang gelombang, pernyataan nomor 1, panjang gelombang pendengar berarti V dibagi frekuensi pendengar.
panjang gelombang sumber bunyi sama dengan V dibagi frekuensi sumber. Dari sini sudah jelas bahwasannya frekuensi pendengar lebih besar daripada frekuensi sumber. Nah, lihat antara lambda dengan frekuensi berbanding terbalik. Berarti jika frekuensi pendengar lebih besar daripada frekuensi sumber bunyi, maka panjang gelombang si pendengar tentu lebih kecil dari panjang gelombang yang dihasilkan sumber bunyi. Berarti pernyataan nomor 1 salah. Kemudian kita tinjau pernyataan nomor 3. Pernyataan nomor 3. Apakah frekuensi pendengar akan semakin besar jika sumber bunyi mendekati pengamat? Nah, nilai frekuensi pendengar itu bergantung pada kecepatan yang tadi. Nah, gitu ya. Ternyata ketika si pendengar menjauhi sumber dan sumber mendekati pendengar, di mana kecepatan sumber lebih besar daripada kecepatan si pendengar. Ternyata frekuensi pendengar lebih besar daripada frekuensi sumber. Nah, apakah selama frekuensi pendengar mendekati, atau apakah frekuensi pendengar ini akan semakin besar jika sumber mendekati pengamat? Tidak. Nilai daripada frekuensi itu bernilai tetap. Jadi sepanjang sumber mendekati si pendengar, frekuensi yang didengar si pendengar bernilai tetap. Tetap atau konstan. Nah, gini. Selama mendekat. Kecuali nanti sudah berbeda arahnya, menjauhi, gitu. Kalau menjauhi tentu nanti frekuensinya lebih kecil dari frekuensi ketika mendekat. Tetapi bukan berarti nilainya berubah-ubah. Frekuensi pendengar selama sumber bunyi mendekati pendengar sama dengan 660 Hz. Nah, gitu ya. Berarti pernyataan nomor 3 salah. Kemudian pernyataan nomor 4, frekuensi pendengar itu konstan selama sumber mendekati pendengar tadi. Benar. Itulah yang ini. Maka jawaban daripada persoalan ini adalah 24, yaitu pilihan C. Nah, adik-adik semua, inilah pembahasan efek Doppler. Silahkan di like, di share, dan di subscribe. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.